Perkenalkan, saya Suratman dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang. Apakah Anda sudah mengerti ujian nasional mulai tahun 2021 akan diganti dengan asesmen nasional? Atau kamu masih bingung dengan ketentuannya? Nah, agar sedikit memperjelas, akan saya kasih sedikit informasi mengenai apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan sendiri dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar pada literasi, numerasi, dan karakter. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Ya, perbedaan ujian nasional dan AKM ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perbedaan yang utama. Untuk jenjang penilaian ujian nasional adalah untuk SMP, MT, SMA, MA, dan SMK. AKM ya, sama SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Maaf, kalau ujian nasional SD tidak ada. Untuk AKM dan survei karakter SDMI ikut. Level murid, ujian nasional dilaksanakan tingkat akhir, sedangkan AKM adalah SD kelas 5, SMP kelas 7, dan SMA kelas 11. Untuk subjeknya, ujian nasional seluruh siswa, sedangkan AKM sampel. Sedangkan model soal untuk ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Untuk AKM pilihan ganda, pilihan PGK menjodohkan isian singkat dan urean. Periode tes per murid untuk ujian nasional 4 hari, untuk AKM 2 hari. Moda pelaksanaan untuk ujian nasional semi online, untuk AKM full online. Metode penilaian ujian nasional CBT, untuk AKM MSAT. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Lalu apa ya yang dimaksud dengan minimum pada asesmen kompetensi minimum? Nah, konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Jadi tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya hanya minimum. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi mereka, dan seterusnya. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi mendasar yang dibutuhkan oleh semua murid, terlepas apa itu profesi dan cita-citanya di masa depan. Selain itu, kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia dan matematika. Ini pun bertujuan untuk mendorong semua guru mata pelajaran untuk lebih fokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Ya, bentuknya ada 4. Yang pertama adalah pilihan ganda, hanya 1 jawaban benar. Lalu pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1, menjodohkan, dan isian singkat. Adapun non objektif adalah IC.
Berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat KKM? Nah, direncanakan murid kelas 5 mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan 11 adalah 36 soal. Itu antara lain sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat memberi pengetahuan yang lebih tentang apa itu asesmen nasional. Terima kasih.